Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala hafizahullah wa takarrara fil Qur'an iqtiran al-ghani al-hamid. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengiringkan namanya Al-Ghani Al-Hamid. Al-Ghaniyu Tuhan yang Maha Kaya, Al-Hamidu Tuhan yang Maha Terpuji. Di antaranya qala ta'ala, Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ardi. Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Dialah Allah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, contoh lainnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua adalah fakir, begitu butuhnya kalian kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah Dialah Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan Maha Terpuji. Wa qala ta'ala, contoh lainnya Allah berfirman, wa qala Musa, berkatalah Musa, in takfuru antum, sekiranya kalian seluruhnya kufur, kafir, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh yang di muka bumi ini kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wal ghina sifatu kamal. Yang namanya ghaniyun, ya berarti Allah memiliki sifatul ghina. Maknanya Allah memiliki sifat Maha Kaya, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sifat yang terpuji bagi Allah. Walhamdu sifatu kamalin kadzalik. Demikian juga yang namanya Al-Hamid, darinya terlahir sifat alhamdu, yang artinya adalah zat yang berhak mendapatkan pujian, dan pujian bagi Allah adalah merupakan sifat yang sempurna pula. Ya, wajtima'ul ghina ma'al hamdi kamalun akhar. Jika digabungkan dua-duanya maka muncullah makna yang lebih sempurna lagi. Ya, apa makna al-ghani? Al-ghani artinya Tuhan yang Maha Kaya, tak butuh apapun juga. Orang yang kaya adalah orang yang tak butuh, ya, tak butuh yakni apapun bantuan dari manusia. Kebalikan daripada orang yang kaya, al-ghani adalah al-faqir. Al-faqir adalah orang yang butuh kepada orang lain, ya, butuh kepada bantuan orang. Maka Allah namanya al-ghani karena Dia Tuhan yang Maha Kaya, tak membutuhkan makhluknya. Ya, begitu kayanya Allah, dan Dia membuktikan bahwasanya apa yang terdapat di langit dan bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Tuhan kita Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Sempurna. Andai kata kita merasa miskin, kita merasa fakir, kita merasa butuh rezeki, minta kepada Tuhan yang Maha Kaya. Jangan gantungkan rezekimu kepada makhluk, berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena makhluk adalah fakir, semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tak butuh kita. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Ghani melahirkan kepada kita pemahaman bahwasanya Dialah Tuhan yang Maha Kaya. Ya, karena itulah kita senantiasa gantungkan semua harapan kita kepada Tuhan yang Maha Kaya, tidak kepada makhluk. Ya. Kemudian kata-kata Al-Hamid, Tuhan yang Maha Terpuji, karena segala sesuatu yang Dia miliki adalah yakni seluruhnya kembali kepada pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya terpuji. Tak ada satu pun perbuatan yang tidak terpuji. Ya, semua nama-namanya terpuji, semua sifat-sifatnya terpuji. Jika digabungkan antara keduanya maka muncul makna lebih dalam lagi. Sebagian orang mungkin memiliki kekayaan, ghani, tapi ghairu hamid, tak terpuji. Sebagian orang kaya tapi tak terpuji. Kayanya membuat dia semakin sombong. Kayanya membuat dia melampaui batas. Kayanya membuat dia melecehkan, menghinakan manusia. Ya, sebagian manusia tidak kaya tapi terpuji, ya, meskipun dia terpuji tapi tak memiliki kekayaan. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala baginya dua sifat ini, dari dua nama Al-Ghaniyul Hamid. Dialah Tuhan yang Maha Kaya lagi Tuhan Maha Terpuji. Berkata Syekh Abdul Razak, falahu thana'un min ghinahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji dari segala macam kekayaannya. Ya, lihatlah alangkah kayanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bumi ini banyak sekali kandungan-kandungan kekayaan alam. Ada dalamnya ya minyak bumi, dalamnya ada emas, dalamnya perak. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka Allah mengatakan falahu thana'un min ghinah, bagi dialah pujian dan pujaan dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan di lautan yang begitu banyaknya, subhanallah. Ya, kekayaan yang ada di atas bumi ini berupa kayu-kayu yang banyak, subhanallah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa thana'un min hamdi, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki pujian yang layak baginya. Ya. Wa thana'un min ijtima'ihima. Allah Subhanahu wa taala memiliki pujian dan pujaan ketika dikumpulkan dua nama ini. Famathalan, contohnya, man syakarallaha ala na'maihi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat-nikmatnya, wa hamidahu subhanahu, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala ala fadlihi wa ata'ih, atas segala macam karunia-Nya, pemberiannya, fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya dialah Allah ahlul hamdi wa thana, Tuhan yang memang berhak untuk dipuji dan dipuja. Lahul hamdu kulluhu fil ula, memang layak bagi Allah segala macam pujian, ya, fil ula wal akhirah, dari awal hingga akhir. Wa hamdul hamidin, dan dialah Tuhan Allah yang berhak untuk dipuji bagi seluruh makhluk yang mujinya. Wa syukrus syakirin, dan dialah Tuhan yang berhak, yang patut kepadanya makhluk bersyukur. La yazidu mulkahu syai'an, tapi segala macam kesyukuran hamba-hambanya, segala macam puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, tak menambah sedikit jua pun kekuasaan Allah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita puji seluruhnya Allah, tak menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita puja Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri semua nikmat Allah, semua perbuatan kita tak akan pernah menambah kekayaan Allah. Li'annahu subhanahu al-ghaniyyu, karena dialah Tuhan yang maha kaya. Fala tanfa'uhu ta'atu man ata', maka tak ada manfaatnya ketaatan orang yang berbuat taat. Bagi Allah tak ada manfaatnya. Segala ketaatan yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Allah tak mengambil manfaat daripada ketaatan kita sedikit jua pun. Allah mengatakan dalam masalah penyembelihan kurban, lan yanalallaha luhumuha, tidaklah sampai sesungguhnya kepada Allah, ya, daging-daging yang kusembelih tersebut, wala rima'uha, tak pula sampai, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Allah tak butuh makan, tak butuh daging, subhanallah, tak butuh darah. Dialah Tuhan yang maha kaya. Ketaatan kita tak akan pernah dapat menambah sedikit jua pun kekayaannya. Ya, wantaqa, kata beliau, wala tadurruhu ma'siyatu man asa, sebaliknya tak pernah membahayakan Allah maksiat siapapun yang bermaksiat menentangnya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur hakikatnya dia, ya, akan kembali ke syukur tersebut untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, tapi barang siapa yang kufur, tak mau bersyukur, ingkar, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha kaya. Tuhan yang maha kaya lagi Tuhan yang maha terpuji. Dan inilah dia jika digabungkan dua nama ini. Wa takarrara fi surati asy-syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara berulang-ulang khatmu qasasil anbiya, ketika Allah mengkisahkan para nabi-nabi ma'a umamihim, dengan umat-umatnya, Allah senantiasa tutup dengan firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ketika Allah menyudahi kisah-kisah umat terdahulu dengan para nabi-nabi mereka, bagaimana Allah binasakan umat-umat terdahulu kepada, ya, karena menentang nabi-nabi mereka, bagaimana Allah tolong dan menangkan nabi-nabi mereka, ya, maka Allah menutup dalam setiap kisah tersebut dengan firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, sesungguhnya Tuhanmu, Dia Tuhan yang maha perkasa, begitu mudah baginya untuk menghancurkan hamba, begitu mudah baginya untuk membinasakan manusia, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni menghabisi musuh-musuhnya, maha perkasa. Ya, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun. Dengan itulah Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh. Dengan itulah Allah tenggelamkan kaum Nabi Lut. Dia maha perkasa terhadap musuh-musuh para nabinya yang menentangnya. Karena itu Allah kirimkan kepada kaum Ad angin yang begitu dahsyat, memporak-porandakan negeri mereka selama 1 minggu. Ya, dan itu menunjukkan Dialah Tuhan yang maha perkasa. Kalau kita melihat realita kaum muslimin hidup dalam kehinaan,
ya di berbagai macam belahan bumi. Subhanallah. Bagaimana kita melihat musuh-musuh menghinakan mereka, mengusir mereka dari negerinya. Bagaimana musuh-musuh ya menghabisi mereka, mencabut hak-hak jazi mereka. Ya. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Perkasa hakikatnya. Jika Dia berkehendak, segera dihancurkan musuh-musuhnya dengan berbagai macam cara. Ya, jika Dia berkehendak, begitu mudah bagi Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Ya, dengan bencana alam saja habis mereka semuanya. Subhanallah. Jadi jangan kita menganggap kelemahan kaum muslimin, kenapa Allah tak bantu mereka? Apakah Allah tak perkasa? Jawabannya Allah Maha Perkasa. Tapi Allah inginkan daripada kita agar kembali kepada agamanya. Karena kekalahan yang kita alami semuanya berpangkal daripada ya ketidakkukuhan kita memegang agama Allah tabaraka taala ini. Ya, ketidakkukuhan kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini semuanya sebagai pelajaran bagi mereka agar mereka mau sadar dan mereka mau kembali. Jika Allah berkehendak sebentar saja. Jangankan satu negeri, seluruh bumi ini sebentar Allah tenggelamkan. Sebagaimana pada masa Nabi Nuh. Tak ada yang lebih dahsyat bencana yang pernah ada di bumi ini melebihi dahsyatnya bencana banjir Nabi Nuh. Karena semua bumi ini tenggelam. Semua gunung-gunung tenggelam. Bayangkan gunung-gunung, apa gunung tertinggi di dunia? Gunung Himalaya dengan puncaknya Mount Everest. Semuanya tenggelam. Allahu Akbar. Tak ada lagi daratan, semuanya habis tenggelam. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa. Jangankan satu negeri ya, yang di sana orang-orang kafir yakni ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi ini begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa-dosa mereka. Suatu ketika kaum muslimin menaklukkan negeri Kubrus ya, di Suriah sana. Ya, maka ketika itu sebagian daripada tentara melihat Abu Darda rahimahullah menangis. Maka bertanyalah mereka, wahai Abu Darda, kenapa engkau menangis? Hari ini adalah hari Allah muliakan kaum muslimin. Allah berikan kepada mereka kemenangan. Ya, ketika itu pasukan musuh kocar-kacir. Mereka bercerai-berai. Anak pisah daripada ibunya. Ya, orang tua pisah daripada anak-anaknya. Ketika itu menangis Abu Darda. Heranlah sebagian daripada tentara kaum muslimin. Ya Abu Darda, mengapa engkau menangis? Fi yaumin azzahullahu ta'ala Islam. Hari ini adalah hari Allah menangkan Islam dan Allah menangkan kaum muslimin. Berkata Abu Darda, ma ahwanal khalqi 'ala Allah. Alangkah hinanya makhluk ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Bainama hum ummatun zahiratun qahiratun lahumul quwwah. Tatkala dahulu mereka adalah bangsa besar, bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa. Karena Siprus adalah jajahan Romawi, dan Romawi adalah negeri yang paling berkuasa kala itu. Ya, negeri adidaya kala itu. Tatkala mereka dahulu merupakan negeri yang begitu perkasanya, yang ya negeri yang begitu kuatnya, tatkala mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, jadilah mereka cerai-berai seperti sekarang ini. Subhanallah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak. Allah Maha Perkasa. Karena itulah setiap kali kisah nabi-nabi yang dimuat dalam surat yakni Syu'ara ini, Allah menutupkan dengan menyebutkan namanya, wa inna rabbaka lahuwal aziz. Dialah Tuhan kalian yang Maha Perkasa, sehingga Dia dapat membinasakan musuh-musuhnya. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, yang Tuhan yang Maha Penyayang, ya, yang Dia memberikan kasih sayangnya kepada wali-walinya, kepada orang-orang mukmin. Bayangkan, hanya belasan orang saja yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka rahmatnya di masa Nabi Nuh. Belasan orang saja dari seluruh umat Nabi Nuh. Ya, semuanya Allah tenggelamkan. Berkata Nabi Nuh kepada putranya Kan'an ketika naik ke puncak gunung, ya, hari ini tak ada yang selamat wahai putraku illa man rahimah, kecuali yang dirahmati Allah di atas bahtera ini yang Allah rahmati. Naiklah kemari. Subhanallah. Begitu sedikitnya jumlah mereka. Mereka begitu dihinakan oleh kaum mereka. Kaum muslimin pada masa Nabi Nuh begitu dihinakan. Mereka dicemooh, dicemeh. Ya, bagaimana Nabi Nuh membuat kapal setiap hari mereka mengatakan Nuh telah gila, membuat kapal di tengah daratan, Nuh telah gila. Subhanallah.
Seolah-olah tak akan mungkin kaum muslimin menang. Jumlah mereka sedikit. Ya, seolah-olah musuh menguasai mereka. Tapi terkala datang janji Allah Subhanahu wa taala, habis mereka semua. Begitulah kuasanya Allah. Al-Aziz, Maha kuasa untuk menghabisi musuh-musuhnya. Ar-Rahim, Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman, ya, hamba-hambanya yang mengikuti ajaran para rasul-rasulnya. Subhanallah. Kata beliau, wa fihi dalalatun anna ma qaddarahu Allah li anbiya'ihi min nasri wa ta'yidi wa rif'ati wa min athari rahmatihi. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang tentukan, ya, berupa kemenangan yang diberikan kepada nabi-nabinya, bantuan, pertolongan, kejayaan, adalah efek daripada rahmat-Nya Allah yang Allah berikan kepada mereka secara khusus. Fakana lahum hafizan, dialah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, wa muaidan, senantiasa memperkuat mereka, wa nasiran, memenangkan mereka, wa mu'inan, membantu mereka. Subhanallah. Andai kata kita merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membaca nama Allah Ar-Rahim, yakinlah kita tak mungkin Allah meninggalkan kita. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, tatkala kita merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah tak akan mungkin meninggalkan hamba-hambanya. Tapi semua adalah pelajaran agar hamba kembali kepada Allah Tabaraka Ta'ala jua. Karena terkadang hamba tak mau kembali kecuali ada ujian. Ya, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, membantu mereka, menjaga mereka, memenangkan mereka. Tapi ingat, ada kata-kata hambanya, idhafatut tasyrif. Yang disebut hambanya adalah orang-orang yang memang memperhambakan dirinya kepada Allah Tabaraka Ta'ala, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hawa nafsu. Wallahi kalau kita melihat zahir realita kaum muslimin, ya, dewasa ini, mereka tidak secara utuh memperhambakan dirinya kepada Allah. Bahkan mereka memperhambakan diri mereka kepada hawa nafsu mereka. Dalam bab muamalat, apa yang kira-kira menguntungkan mereka, mereka lakukan meskipun Allah menentang, marah, riba tersebar di mana-mana. Subhanallah. Mereka lebih memperhambakan diri mereka kepada syahwat. Dalam bab muamalat, subhanallah. Dalam bab akidah, alangkah banyaknya memperhambakan dirinya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, kepada makhluk, pada kuburan yang diagungkan, kepada jimat-jimat digantungkan. Subhanallah. Ya, dalam segala bab, dalam bab ibadat pun demikian. Kita bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba bagi hawa nafsu. Apa yang kita anggap ibadah, kita buat sendiri, kita karang-karang sendiri. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kesalahan itu ada pada kita, karena kita belum secara utuh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kalau kita benar-benar secara utuh menjadi hamba Allah, tak akan mungkin Tuhan kita yang Maha Kaya, Tuhan kita yang Maha Perkasa, Tuhan kita yang Maha Kuat, yang Maha Penyayang meninggalkan kita, mustahil. Kata beliau, "Wa ma qaddarahu li'adaihim min al-khudlan." Apa yang Allah telah gariskan atas musuh-musuhnya berupa kekalahan, wal hirman, wal uqubah, berupa kekalahan, petaka, musibah, bencana, wan nikal min athari izzatihi. Semua adalah efek daripada keperkasaan Allah Tabaraka Ta'ala. Dia Maha Perkasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Fanasara rusulah birahmatihi. Maka Allah membantu para rasulnya dengan rahmat Allah. Wantaqama min a'daihim. Bahkan Allah membalas kezaliman musuh-musuh mereka. Wa khadalahum, menghinakan musuh-musuh mereka, bi'izzatihi, dengan keperkasaan Allah. Fakana dzikrul ismaini maqrunaini fi hadzal siyaq. Maka penyebutan dua nama ini yang diiringkan satu sama lain dalam redaksi ini, fi ghayatil hikmati wal munasabah. Alangkah sesuainya, alangkah bijaknya, ya, setiap kisah Allah tutup dengan namanya Al-Azizur Rahim. Al-Aziz, Maha Perkasa, dihancurkan setiap umat. Dihancurkan umat Nabi Lut. Subhanallah. Lihatlah, Lut begitu miskinnya Lut daripada bantuan, sehingga dia merasa begitu terdesak tatkala datang, yakni kaumnya, yuhra'una ilaihi, mereka datang berlari mengejar Lut. Wa kanu min qablu ya'maluna, ya, bisayyi'at, sebelumnya mereka, iyadzan billah, melakukan tindakan homoseksual, sehingga Lut
merasa khawatir akan tamu-tamunya. Sehingga Lut berkata, kalaulah aku memiliki kekuatan, Allahu Akbar. Karena Lut tak tahu bahwasanya dia bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat mereka, begitu lemahnya Nabi Lut, tapi semua Allah hancurkan. Allahu Akbar. Jadi kata-kata Al-Aziz menunjukkan Allah perkasa menghabisi musuh-musuh kita. Subhanallah. Kata-kata Rahim menunjukkan Allah Maha Penyayang memenangkan wali-walinya, kaum mukminin. Tatkala kemenangan belum datang, maka ada yang salah pada kita. Itulah sebenarnya jawabannya.